Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, alhamdulillah berjumpa kembali kita di program acara Manusia-Manusia Pilihan. Dan pada edisi kali ini, insya Allah kita akan mulai membuka babak baru dari perjalanan kisah para ulama pada zaman dahulu. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, sekarang kita akan membicarakan tentang seorang tokoh yang masuk dalam kategori generasi tabi'ut tabi'in, generasi yang datang setelah generasinya tabi'in. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, kita akan membicarakan tentang seorang yang ditinggal mati oleh bapaknya tatkala masih kecil, dan dia diasuh oleh ibunya dengan asuhan yang sangat bagus, asuhan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dialah seorang yang bernama Abdurrahman bin Amru bin Yuhmid al-Auza'i, atau kita lebih familiar dengan nama Al-Auza'i. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, Al-Auza'i dahulu adalah seorang yang yatim, yang ditinggal mati oleh bapaknya tatkala dia masih kecil. Kemudian dia dibimbing dan diasuh langsung oleh ibunya, dan dia dibawa berpindah-pindah oleh ibunya dari satu negeri ke negeri yang lain. Dikisahkan beliau dibawa ibunya dari kota kelahirannya yang bernama Bakkah, kemudian ke kota Biqa', dan kemudian dipindahkan oleh ibunya kembali ke kota Beirut, ibu kota Lebanon saat ini. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, tatkala di Beirut, ibu kota Lebanon saat ini, ya, suatu hari Auza'i bermain-main dengan anak-anak yang lainnya, kawan-kawannya. Maka tiba-tiba datanglah seorang syekh, seorang orang tua yang penuh dengan wibawa menghampiri mereka. Dan akhirnya, ya, tatkala mereka melihat ada seorang syekh yang penuh dengan sikap wibawa, dengan kemuliaan, maka akhirnya teman-teman Auza'i tadi pada bepergian, pada lari menghindar dari kedatangan syekh tersebut. Akan tetapi Auza'i, tatkala datang syekh tersebut, dia tetap berdiri di situ. Dan akhirnya syekh itu pun menghampirinya dan mengatakan, "Ya ghulam, wahai anak siapakah engkau?" Maka Al-Auza'i pun, ya, menceritakan tentang kehidupannya sehari-hari. Dari mana dia berasal, dari keluarga apa dia berasal, dan dia juga ceritakan tentang dirinya yang sudah yatim semenjak kecil karena ditinggal mati oleh bapaknya, hingga akhir kisah. Maka tatkala Al-Auza'i mendengar kisah dari, ya, tatkala syekh tersebut mendengar kisah dari Al-Auza'i, akhirnya, ya, syekh itu pun merasa iba dan dia membawa Auza'i ke dalam rumahnya untuk dia asuh dan dia bimbing hingga dewasa nanti. Pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala Al-Auza'i, ya, tumbuh menjadi orang yang dewasa, ya, akhirnya syekh yang merawat Al-Auza'i tadi pun, ya, memasukkan dia untuk bekerja di kantor pemerintahan. Singkat cerita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya syekh tersebut, ya, menyuruh Al-Auza'i untuk pindah, ya, ke suatu kota, ya, untuk melanjutkan pekerjaannya di kota tersebut. Dan tatkala Auza'i pergi dan sampai ke kota tersebut, ia pun akhirnya, ya, masuki kota tersebut, dan dia pun mencari masjid dan sholat di dalamnya untuk sholat tahiyatul masjid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian tatkala dia sholat dengan penuh khusyuknya, di saat itulah dia dilihat oleh seorang ulama besar di kota tersebut. Dan orang tersebut bernama Yahya bin Abi Katsir.
salah seorang ulama terkemuka di zamannya. Maka tatkala melihat solatnya Al-Auza'i, dia pun merasa kagum. Dan dia mengatakan kepada orang-orang yang di depannya, ma ashbaha solatu hadal fata bi solati Umar bin Abdul Aziz. Sungguh mirip solatnya pemuda ini dengan solatnya Umar bin Abdul Aziz. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, solatnya Umar bin Abdul Aziz itu adalah solat yang diakui oleh sebagian ulama bahwasanya tata cara solatnya Umar bin Abdul Aziz adalah sebagaimana tata cara solat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka tatkala yang hadirin mendengar tuturan dari Yahya bin Abi Katsir tersebut, akhirnya salah seorang di antara mereka, ya, tatkala Imam Al-Auza'i selesai dari salatnya, ya, dia menghampiri Al-Auza'i. Kemudian mengatakan, ya pemuda, ya fata, sesungguhnya imam kami, Yahya bin Abi Katsir, memujimu dengan pujian yang sangat indah sekali. Dia mengatakan, sesungguhnya salatmu mirip dengan salatnya Umar bin Abdul Aziz. Dan tentunya salatnya Umar bin Abdul Aziz sangat mirip dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mendengar dari tuturan orang tersebut, Auza'i pun, ya, beranjak untuk menjumpai sang imam Yahya bin Abi Katsir. Dan tatkala sampai di depan al-imam, ya, akhirnya terjadilah dialog dan diskusi, dan dari situlah imam atau Al-Auza'i memulai lembaran baru dalam hidupnya untuk hidup sebagai thalibul ilmi. Dia pun akhirnya apa? Meninggalkan pekerjaannya di kantor pemerintahan. Dan dia fokus menimba ilmu kepada Yahya bin Abi Katsir. Dan dari sinilah awal dia menuntut ilmu. Hingga akhirnya dia nanti, ya, pergi melakukan rihlah, perjalanan untuk menimba ilmu di kota Damaskus dan di kota Basrah dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara kisah awal dari perjalanan Imam Al-Auza'i, dan tentunya kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membicarakan tentang perjalanan seorang ulama yang bernama Al-Auza'i. Telah kita singgung di segmen yang pertama tadi tentang awal mula beliau dalam menimba ilmu. Dan tentunya beliau adalah seorang yang dikenal dengan kesungguhannya dalam menimba ilmu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah dia menimba ilmu, mendapatkan, ya, gudang ilmu yang sangat banyak, ya, pujian ulama pun datang kepadanya. Di antara pujian ulama kepadanya adalah seorang yang bernama Sufyan ibn Uyainah, seorang Amirul Mukminin fil hadis. Beliau pernah mengatakan tentang diri seorang Al-Auza'i. Beliau mengatakan imam fi zamanihi. Al-Auza'i imamun fi zamanihi. Sesungguhnya Al-Auza'i adalah seorang imam pada masanya. Dan di sana ada ulama lain yang memujinya. Seorang ulama yang bernama Abdurrahman Al-Mahdi. Beliau mengatakan a'immatul hadis arba'ah. Sesungguhnya, ya, imam-imam hadis ada 4. Yang pertama adalah Sufyan Ats-Tsauri, dan kedua adalah Malik, yang ketiga adalah Al-Auza'i, dan yang keempat adalah Hammad bin Yazid. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di sana juga ada kisah menarik tentang Auza'i yang dilihat oleh seorang dalam mimpinya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Walid bin Muslim, murid dari Imam Al-Auza'i. Al-Walid bin Muslim pernah mengatakan, sesungguhnya aku mulai bersemangat menimba ilmu di hadapan Al-Auza'i tatkala aku melihat dalam mimpiku, ya, dalam mimpiku tersebut aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan di sampingnya ada Al-Auza'i. Kemudian
Aku pun mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kepada siapakah aku akan menimba ilmu? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, timbalah ilmu dari orang tersebut. Timbalah ilmu dari orang ini. Siapa? Dia adalah Al-Auza'i. Maka mulai dari situlah Al-Walid bin Muslim menimba ilmu dengan sungguh-sungguh kepada Imam Al-Auza'i. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Imam Al-Auza'i juga memiliki kisah tentang bagaimanakah kewara'an dia dalam bermuamalah kepada manusia. Suatu ketika datanglah seorang Nasrani kepada beliau. Kemudian dia datang sembari membawakan hadiah untuk beliau. Ini berbentuk madu. Maka tatkala beliau menerima hadiah tersebut, orang Nasrani pun mengatakan, ya Imam, tulislah untukku surat untuk Amirul Mukminin supaya aku dibebaskan dari pajak karena aku memiliki kesulitan dalam hal ekonomi. Maka dengan sikap rendah hatinya Imam Al-Auza'i, beliau pun mengatakan, wahai fulan, kalaulah engkau mau, aku tulis surat ini kepada Amirul Mukminin, kan tapi aku tidak mau menerima hadiahmu. Atau aku terima hadiahmu, akan tetapi aku tidak mau menuliskan surat kepada Amirul Mukminin. Nah, kemudian apa? Orang Nasrani pun mengatakan, tolonglah aku ya Imam. Maka akhirnya Imam Al-Auza'i pun menulis surat untuk Amirul Mukminin, ya, yang di dalamnya mengandung tentang berita tentang orang Nasrani tersebut bahwasanya dia merasa kesulitan dalam ekonomi. Ya, kemudian surat itu pun dikirimkan kepada Amirul Mukminin. Dan singkat cerita, ya, orang Nasrani tersebut pun akhirnya dibebaskan dari membayar pajak. Kisah yang kedua, kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, datang dari seorang yang bernama Abi Marhum. Dia adalah seorang yang ingin menimba ilmu kepada Imam Al-Auza'i. Suatu ketika dia datang kepada Imam Al-Auza'i dengan membawa hadiah berupa harta dan lain sebagainya. Maka tatkala dia datang dengan membawa hadiah, dia mengatakan, ya Imam, ceritakanlah kepadaku atau sampaikanlah kepadaku hadis dari Rasulullah SAW. Maka ketahuilah kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan sikap kerendah hatian dari sang imam, dia pun mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya ya, jika engkau ingin aku menerima hadiahmu, aku tidak akan menyampaikan hadis kepadamu. Tetapi jika engkau mau, aku akan menolak hadiahmu dan aku akan menyampaikan hadis kepadamu, maka dengarkanlah. Inilah di antara kisah dari kewara'an dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Imam Al-Auza'i juga terkenal dengan sosok yang begitu teguhnya dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwasanya Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, ya, alaika bi athari salaf fa in rafadakan nas wa iyyaka bi aqwali rijal wa in jahrafuhu bil aqwal. Dia pernah mengatakan, wajib atasmu untuk berpegang teguh kepada peninggalan-peninggalan ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, meskipun manusia menolakmu. Dan janganlah sekali-kali engkau mengambil perkataan dari seorang berdasarkan pendapatnya, meskipun dia hiasi perkataannya dengan hiasan-hiasan yang mengagumkanmu. Inilah di antara perkataan Imam Al-Auza'i yang menganjurkan kepada kita untuk tetap teguh dalam berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antara perkataan beliau juga tentang teguhnya beliau dalam berpegang teguh dengan perkataan-perkataan ulama salaf adalah perkataan beliau yang masyhur. Beliau pernah berkata, kunna wattabi'una mutawaffiruna naqulu innallaha fawqal arsy wa nu'min bima waradat bihi as-sunnah min sifatihi. Imam Al-Auza'i pernah mengatakan, dahulu kami dan juga bersama orang-orang dari kalangan ulama tabi'in,
yang sangat banyak jumlahnya mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Dan kami menerima kabar-kabar tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara sikap Al-Imam Al-Auza'i dalam menerima asar ajaran dari para salaf. Dan insya Allah kita akan lanjutkan bagaimanakah sikap Al-Imam Al-Auza'i dengan kisah-kisahnya yang menunjukkan yang lain. Tentunya setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'du. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita kembali membicarakan tentang kisah Al-Imam Al-Auza'i. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Imam Al-Auza'i juga terkenal dengan seorang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwasanya ibunya Al-Auza'i datang mengunjungi kediaman Al-Imam Al-Auza'i, anaknya. Kemudian ibunya pun masuk ke dalam rumah Al-Auza'i, dan tatkala itu ibunya ingin mengerjakan sholat di tempat di mana Al-Imam Auza'i sering mengerjakan sholat di situ. Tatkala ibunya mendatangi tempat tersebut, ternyata didapatinya tanah di tempat Al-Auza'i sering mengerjakan sholat di situ basah dengan air. Ditanyakan kepada Imam Auza'i atau kepada istrinya, air itu dari manakah datangnya? Maka dikabarkan bahwasanya air tersebut adalah tumpahan linangan air mata dari Imam Al-Auza'i tatkala mengerjakan sholat malam. Inilah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semenggal kisah yang menunjukkan tentang bagaimanakah rasa takut Imam Al-Auza'i kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ilmu yang bermanfaat, ilmu yang hakiki adalah ilmu yang mengantarkan seorang kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu khasyatullah, sebagaimana perkataan sebagian ulama. Ilmu itu adalah yang mampu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Para ulama mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu mereka pun merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Imam Al-Auza'i juga memiliki perkataan-perkataan yang patut kita tulis dengan tinta emas. Suatu ketika Al-Imam Auza'i pernah mengatakan, "Innal mu'mina yaqulu qalilan wa ya'malu katsiran. Wa ammal munafiqu ya'malu qalilan wa yatakallam wa yaqul katsiran." Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah orang yang sedikit dalam berbicara, akan tapi memperbanyak amalannya. Dan orang munafik adalah orang yang banyak bicara, akan tapi dalam beramal sedikit. Dan ini tentunya mirip dengan definisi takwa yang didefinisikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengatakan at-taqwa al-khawfu bil jalil war-ridha bil qalil wal 'amalu bit tanzil wasti'dadu li yaumir rahil. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala al-jalil yang maha mulia. War-ridha bil qalil, dan merasa cukup dari sedikit dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepadanya. Wal 'amalu bit tanzil, dan beramal sebagaimana perintah dalam Al-Qur'an, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an.
wasti'dadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian di antara perkataan dari Imam Al-Auza'i adalah idza aradallahu biqaumin syarran fataha lahum babal jidal. Wa minhum idza aradallahu biqaumin syarran fataha alaihim babal jidal wa mana'ahum al-amal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menginginkan suatu keburukan pada suatu kaum, maka akan dibukakan untuknya kesempatan untuk berjidal, kesempatan untuk berdebat dengan lawan debatnya. Dia akan disibukkan dengan debat, entah dalam perkara dunia ataupun perkara akhirat, dan akan dicegah darinya untuk melakukan amalan-amalan soleh. Ini di antara tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu kaum dengan keburukan. Nah, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus senantiasa bermuhasabah diri. Harus senantiasa berintrospeksi diri. Dan semoga kita bukan dari golongan tersebut. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkataan Imam Al-Auza'i yang juga familiar adalah perkataan beliau tentang ucapan yang dinukilkan dari ayahnya. Beliau mengatakan, "Lau qubilna kullu ma yu'tunan nas lahanna alaihim." Kalaulah seandainya kita menerima semua dari apa yang diberikan kepada manusia untuk kita, maka kita akan merasa hina di hadapan mereka. Dan tentunya pemberian ini sangat banyak jenisnya. Apakah itu dalam bentuk hadiah? Apakah itu dalam bentuk sedekah? Apakah itu dalam bentuk nasihat dan lain sebagainya. Kalaulah kita menerima, mengiyakan semua yang diberikan manusia kepada kita, maka tentunya kita akan merasa hina di hadapan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita akan sedikit bacakan kisah tentang diskusinya Imam Al-Auza'i dengan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Suatu ketika Imam Al-Auza'i menjumpai Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian terjadilah diskusi ilmiah, bukan debat tapi diskusi ilmiah. Kemudian Imam Al-Auza'i pun mengatakan, "Ya Imam, kenapa Anda lihat Anda tidak mengatakan tatkala bangkit dari rukuk? Bukankah telah datang hadis dari Zuhri yang diriwayatkan dari Salim dari bapaknya dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau Rasulullah SAW tatkala bangkit dari rukuk mengangkat kedua tangan." Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri pun menjawab, "Sungguhnya aku berpegang dengan riwayat Yazid bin Abi Ziyad." Mendengar ucapan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i mengatakan, "Ya Imam, sesungguhnya Yazid bin Abi Ziyad adalah seorang yang lemah. Maka hendaklah kita berpegang kepada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Zuhri dari Salim dari bapaknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan akhirnya Imam Sufyan Ats-Tsauri pun menerima hujjah dari Imam Al-Auza'i. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, demikianlah di antara kisah dari kisahnya Al-Imam Abdurrahman bin Amru bin Yuhmid Al-Auza'i, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan dengan kisah-kisah ulama yang lain. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.